Isi buku Nawakowada. Dhamma Vibhaga Gihi Pati-pati, praktik umat awam. Bagian pertama, Catukka, kelompok 4. 4 kamma kilesa, perbuatan buruk. Panatipata, menyebabkan kematian makhluk-makhluk hidup. Adinnadana, mengambil barang-barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya di dalam suatu cara yang dilakukan oleh pencuri. Kamesu micacara, kelakuan salah berkenaan dengan seks. Musawada, ucapan tidak benar atau berbohong. 4 jenis perbuatan ini tidak pernah dipuji oleh para samana. 4 apayamukha, sebab-sebab yang membawa keruntuhan. Seorang yang suka menggoda wanita, seorang pemabuk, seorang penjudi, bergaul dan menjadi kawan orang jahat. Seseorang janganlah melakukan 4 macam hal-hal buruk ini. 4 macam dittha dhammikatha payojana, hal-hal yang berguna pada saat sekarang. Yang pertama, utthana sampada, rajin dan bersemangat di dalam bekerja mencari nafkah. Yang kedua, arakha sampada, penuh hati-hati. Dengan kata lain, menjaga dengan hati-hati kekayaan apapun yang telah diperoleh dengan kerajinan dan semangat. Tidak membiarkannya mudah hilang atau dicuri. Juga terus menjaga cara bekerja sehingga tidak mengalami kemunduran atau kemerosotan. Yang ketiga, kalyana mitta, memiliki teman-teman baik dan tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Yang keempat, sama jiwita, menempuh cara hidup yang sesuai dengan penghasilan, tidak terlalu kikir dan juga tidak terlalu boros. 4 macam samparayikatha payojana, hal-hal yang berguna di masa yang akan datang. Pertama, sattha sampada, memiliki keyakinan. Dengan kata lain, percaya pada hal-hal yang harus dipercayai. Bahwasanya berbuat baik akan memberikan akibat baik dan berbuat jahat akan memberikan akibat buruk. Yang kedua, sila sampada, memiliki sila. Dengan kata lain, menjaga perbuatan-perbuatan secara jasmani dan secara ucapan dengan baik dan pantas, tanpa kesalahan. Yang ketiga, caga sampada, memiliki kemurahan hati, sehingga dapat memberikan kebahagiaan pada orang-orang lain. Yang keempat, panya sampada, memiliki kebijaksanaan. Karena itu mengetahui hal-hal seperti apa yang buruk dan apa yang baik, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang berguna dan apa yang tidak berguna. Lalu selanjutnya 4 macam teman-teman palsu. Yang pertama, mereka yang mengajak berkawan dengan tujuan untuk menipu. Yang kedua, mereka yang hanya manis di mulut saja. Yang ketiga, mereka yang memuji-muji dan membujuk. Yang keempat, mereka yang mendorong seseorang untuk menuju ke jalan yang membawa pada kerugian dan kehancuran. 4 macam orang-orang ini bukanlah teman-teman sejati. Mereka adalah teman-teman palsu dan seseorang janganlah bergaul dengan mereka. Yang pertama adalah mereka yang mengajak kawan dengan tujuan menipu. Mempunyai 4 ciri. Ciri pertama, mereka hanya memikirkan tentang apa yang akan mereka peroleh dalam bersahabat dengan kita. Ciri kedua, mereka memberikan sedikit dan berpikir bagaimana untuk memperoleh banyak dari kita. Ciri ketiga, apabila mereka berada di dalam bahaya, mereka akan melakukan hal-hal bagi kita, sehingga memperkokoh persahabatan dan saling melindungi. Keempat,
Ciri keempat, mereka bergaul dengan kita hanya karena mereka tahu bahwa pergaulan itu memberikan keuntungan pada mereka. Teman palsu yang kedua, mereka yang hanya manis di mulut saja mempunyai 4 ciri. Ciri pertama, mereka selalu membicarakan hal-hal yang telah lampau dan tidak berguna. Ciri kedua, mereka cenderung membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Ciri ketiga, mereka membantu mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Ciri keempat, apabila diminta untuk membantu, mereka selalu mengatakan tidak dapat membantu dengan bermacam-macam alasan untuk menghindari. Ciri-ciri teman palsu yang ketiga, mereka yang memuji-muji dan membujuk. Ciri pertama, jika kita berbuat jahat, mereka akan setuju dan membenarkannya. Ciri kedua, jika kita berbuat baik, mereka akan setuju dan membenarkannya. Ciri ketiga, di hadapan kita, mereka akan memuji-muji kita. Ciri keempat, di belakang kita, mereka akan mencela kita. Ciri mereka yang mendorong seseorang untuk menuju ke jalan yang membawa pada kehancuran. Ciri pertama, mereka mengajak kita untuk minum minuman yang memabukkan. Mereka mengajak kita berkeliaran di malam hari. Ciri ketiga, mereka membuat kita melekat untuk mengejar kesenangan-kesenangan. Ciri keempat, mereka membuat kita untuk menjadi seorang penjudi. Empat macam teman-teman sejati. Pertama, seorang teman yang mampu membantu di dalam berbagai cara. Kedua, seorang teman yang mempunyai rasa simpatik baik di dalam suka maupun di dalam duka. Yang ketiga, seorang teman yang memperkenalkan kita pada hal-hal yang berguna. Yang keempat, seorang teman yang memiliki perasaan persahabatan. Empat macam orang-orang ini adalah teman-teman sejati dan seseorang seharusnya bergaul dengan mereka. Seorang teman yang mampu membantu di dalam berbagai cara mempunyai 4 ciri-ciri. Ciri pertama, ia melindungi seorang kawan yang lengah. Ciri kedua, ia melindungi harta kekayaan seorang kawan yang lengah. Ciri ketiga, apabila ada bahaya, ia dapat memberikan perlindungan. Ciri keempat, apabila ada sesuatu pekerjaan yang akan dilakukan, ia membantu dengan menawarkan lebih banyak bantuan daripada yang diminta. Seorang teman yang mempunyai rasa simpatik, baik di dalam suka maupun di dalam duka, mempunyai 4 ciri. Ciri pertama, ia membuka hal-hal rahasia mengenai dirinya kepada kawannya. Yang ciri kedua, ia menjaga rahasia kawannya, tidak membiarkan mereka bocor. Ciri ketiga, ia tidak meninggalkan kawannya pada saat mengalami banyak kesukaran. Ciri keempat, ia mungkin bahkan mengorbankan hidupnya demi kawannya. Seorang teman yang memperkenalkan kita pada hal-hal yang berguna mempunyai 4 ciri-ciri. Ciri pertama, ia mencegah kita untuk berbuat jahat. Ciri kedua, ia menganjurkan kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Ciri ketiga, ia memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Ciri keempat, ia memberitahukan kepada kita metode untuk mencapai alam-alam kebahagiaan. Seorang teman yang memiliki perasaan persahabatan mempunyai 4 ciri. Ciri pertama, ia ikut merasakan duka apabila kawannya menderita. Ciri kedua, ia ikut merasakan suka apabila kawannya berbahagia. Ciri ketiga, ia menghadapi mereka yang mencela kawannya. Ciri keempat, ia membenarkan mereka yang memuji kawannya. 4 macam sangha watu, sifat-sifat yang menjadikan suasana persahabatan. Pertama, dana, memberi dan membagi barang-barang pada orang lain yang pantas untuk menerimanya. Yang kedua, piyawaca, berdiskusi atau membicarakan hal-hal dengan ucapan yang menyenangkan dan halus. Yang ketiga, athacarya, melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Yang keempat, samanatata,
memiliki ketenangan batin dan tanpa kesombongan. 4 sifat-sifat mulia ini akan selalu menarik hati orang lain. 4 macam suka bagi umat awam. Suka yang timbul karena memiliki kekayaan, suka yang timbul karena mempergunakan kekayaan, suka yang timbul karena tidak mempunyai hutang, suka karena tidak melakukan pekerjaan yang tercela. 4 keinginan yang dimiliki orang di dunia dan yang dapat dicapai mereka walaupun dengan kesukaran apabila mereka mau menempuh dengan jalan benar. Yang pertama, semoga saya menjadi kaya dan semoga kekayaan terkumpul padaku dengan cara benar dan pantas. Yang kedua, semoga saya beserta sanak keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi. Ketiga, semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini sehingga saya dapat berusia panjang. Yang keempat, apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat dilahirkan di alam kebahagiaan. 4 macam dhamma yang menyebabkan seseorang dapat mencapai keinginan-keinginan seperti disebutkan di atas. Pertama, saddha sampada, dikaruniai dengan keyakinan. Kedua, sila sampada, dikaruniai dengan kelakuan bermoral. Yang ketiga, caga sampada, dikaruniai dengan kemurahan hati. Yang keempat, panya sampada, dikaruniai dengan kebijaksanaan. Suatu keluarga kaya tidak dapat mempertahankan kekayaannya untuk waktu yang lama karena 4 hal. Pertama, mereka tidak mencari dan menambah barang-barang yang telah hilang. Yang kedua, mereka tidak memperbaiki barang-barang yang telah rusak. Yang ketiga, mereka tidak bersikap sedang dalam mempergunakan kekayaannya. Mereka tidak bersikap sedang dalam mempergunakan kekayaannya. Yang keempat, mereka memilih orang yang mempunyai sila buruk untuk membantu mengurus rumah tangga. Siapapun juga yang ingin menjadikan keluarga mereka teguh dan kuat serta bersatu harus menghindari 4 hal ini. 4 dhamma bagi umat awam, kepala rumah tangga. Pertama, satya, memiliki kejujuran dan menepati janji kepada orang-orang. Yang kedua, dhamma, mengetahui cara mengendalikan pikirannya sendiri. Yang ketiga, khanti, memiliki kesabaran di dalam menghadapi setiap kemalangan. Yang keempat, caga, bermurah hati dan memberi kepada orang-orang yang pantas dan sesuai untuk diberi. Pancaka, kelompok 5. 5 keuntungan yang diperoleh karena memiliki kekayaan. Setelah memperoleh kekayaan dan harta benda di dalam cara-cara yang benar dan pantas, seseorang dapat merawat ayah dan ibu, anak, istri, dan pembantu-pembantu sehingga mereka semua hidup dengan berbahagia. Menjamu kawan-kawan sehingga mereka pun dapat hidup dengan bahagia. Menghilangkan bahaya-bahaya yang timbul dari bermacam-macam sebab. Mengadakan 5 macam pengorbanan sebagai berikut. Pertama, pengorbanan keluarga, memberikan bantuan kepada sanak keluarga. Kedua, pengorbanan tamu, menyambut tamu dengan sepantasnya. Ketiga, pengorbanan untuk mereka yang telah meninggal, melakukan perbuatan-perbuatan berjasa dan mempersembahkan kepada mereka yang telah meninggal. Keempat, pengorbanan raja, memenuhi kewajiban kepada raja, pemerintah, misalnya membayar pajak-pajak dan memenuhi tugas-tugas lain. Kelima, pengorbanan dewa, melakukan perbuatan-perbuatan berjasa dan mempersembahkannya kepada para dewa. Memberikan bantuan kepada para samana yang kelakuannya benar dan sesuai dengan fungsi mereka sebagai samana. 5 sila, peraturan kemoralan. Pertama, panatipata weramani, menahan diri dari membunuh makhluk-makhluk hidup. Adinnatana weramani, menahan diri dari mengambil barang-barang yang belum diberikan oleh pemiliknya. Kamesu micacara weramani, menahan diri dari kelakuan seks yang salah. Musawada weramani,
menahan diri dari ucapan tidak benar. Surame raya maca pamadatana peramani, menahan diri dari minuman-minuman yang memabukkan. Dengan kata lain, minum-minuman yang diragikan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Umat awam seharusnya mempertahankan 5 sila ini. Lalu 5 macam micca awanija, perdagangan yang keliru. Pertama, memperdagangkan barang-barang yang dipergunakan untuk membunuh makhluk-makhluk hidup, atau dengan kata lain senjata-senjata. Yang kedua, memperdagangkan manusia, atau perdagangan budak. Yang ketiga, memperdagangkan binatang-binatang yang akan disembelih untuk makanan. Keempat, memperdagangkan minuman-minuman keras yang memabukkan. Yang kelima, memperdagangkan racun. 5 macam perdagangan ini terlarang bagi umat Buddha, upasaka dan upasika. 5 macam kekayaan dari para upasaka. Pertama, ia dikaruniai dengan keyakinan. Kedua, ia melakukan kemurnian sila. Ketiga, ia tidak mempedulikan firasat-firasat dan alamat-alamat. Dengan kata lain, ia percaya dengan karma, tidak pada firasat-firasat. Yang keempat, ia tidak mencari mereka yang pantas untuk diberi dakshina yang di luar ajaran Sang Buddha. Yang kelima, selalu mendukung dan membantu kegiatan amal sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Para upasaka seharusnya berusaha untuk memiliki 5 macam kekayaan ini dan berusaha untuk menghindari dari 5 macam keruntuhan yang merupakan lawan dari 5 hal yang di atas. Cakka, kelompok 6. 6 jurusan. Purathima-disa, jurusan ke depan atau sebelah timur, melambangkan ibu dan ayah. Dakhinadisa, jurusan ke kanan, sebelah selatan, melambangkan acarya atau seorang guru. Paccima-disa, jurusan ke belakang, sebelah barat, melambangkan anak dan istri. Uttara-disa, jurusan ke kiri, sebelah utara, melambangkan kawan-kawan. Heti-madisa, ke bawah, melambangkan para pelayan. Upari-madisa, ke atas, melambangkan para samana. Purati-madisa, jurusan ke depan, melambangkan ibu dan ayah, di mana seorang anak harus berbakti di dalam 5 cara. Pertama, mereka telah merawat dan mendidiknya, maka ia harus membalas budi ini dengan merawat mereka. Kedua, ia harus membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Ketiga, ia menjaga nama baik keluarga. Keempat, ia harus berkelakuan di dalam cara yang sesuai, yang menjadikannya patut untuk menerima warisan kekayaan. Kelima, apabila orang tuanya telah meninggal, ia harus membuat jasa dan mempersembahkannya kepada mereka. Ibu dan ayah harus membantu anak mereka di dalam 5 cara. Pertama, dengan tidak membiarkan anaknya berbuat jahat. Kedua, dengan menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Ketiga, dengan mengusahakan agar anak terlatih di dalam ilmu pengetahuan dan seni. Keempat, dengan mencarikan seorang istri atau suami yang sesuai baginya. Kelima, dengan mewariskan kekayaan pada saat yang tepat. Dakhinadisa, jurusan ke kanan, melambangkan acarya atau guru yang harus dihormati oleh muridnya di dalam 5 cara. Pertama, dengan berdiri dan menerimanya apabila ia datang sebagai tanda hormat. Kedua, dengan mengunjungi kamarnya dan melayaninya. Ketiga, dengan memberikan perhatian pada apa yang ia katakan. Keempat, dengan berlaku sebagai seorang pembantu padanya. Kelima, dengan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan dan seni darinya dengan suatu sikap hormat. Guru harus membantu muridnya di dalam 5 cara. 1. Dengan memimpinnya baik-baik. 2. Dengan mendorongnya untuk belajar dengan baik. 3. Dengan mengajarkan semua mata pelajaran tanpa merahasiakan sesuatu kepadanya. Keempat, dengan memujinya di antara teman-temannya.
5. Ia memberikan perlindungan ke dalam semua jurusan. Dengan kata lain, kemanapun ia pergi, ia tidak akan mengalami kecelakaan. Pachimma Disa, jurusan ke belakang, melambangkan istri yang harus dijaga oleh suaminya di dalam 5 cara. Pertama, dengan memuji dan mempertahankan hubungan yang erat sebagai suami istri. Kedua, dengan tidak merendahkan atau menghina istrinya. Ketiga, dengan bersikap selalu setia kepadanya. Keempat, dengan membiarkannya mengurus keluarga dan rumah tangga. Kelima, dengan memberinya pakaian dan perhiasan-perhiasan. Istri harus membantu suaminya di dalam 5 cara. Pertama, mengatur semua urusan mereka dengan baik-baik. Kedua, membantu sanak keluarga dan kawan-kawan suami. Ketiga, bersikap selalu setia kepada suaminya. Keempat, menjaga barang-barang berharga dan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh suaminya. 5. Selalu rajin dan tidak malas dalam semua tugas-tugasnya. Uttara Disa, jurusan ke kiri, melambangkan teman-teman baik yang harus dibantu dengan 5 cara. Pertama, memberikan dan membagikan barang-barang dengan mereka. Kedua, berbicara dengan cara yang menyenangkan kepada mereka. Ketiga, mengerjakan hal-hal yang berguna bagi mereka. Keempat, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kelima, dengan berbicara tanpa rasa curiga dan jujur. Seorang teman yang baik akan selalu membantu kita di dalam 5 cara. Pertama, memberikan perlindungan apabila kita kurang hati-hati. Kedua, menjaga barang-barang kita dan harta kita apabila kita lengah. Ketiga, memberikan perlindungan apabila kita berada di dalam bahaya. Keempat, tidak meninggalkan apabila kita sedang dalam bahaya. 5. Membantu sanak keluarga kita. Hetima Disa, ke bawah, melambangkan pelayan-pelayan yang harus diperhatikan oleh majikannya dengan 5 cara. Pertama, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Kedua, memberikan makanan dan hadiah sebagai balas jasa. Ketiga, memberikan perawatan apabila mereka sakit. Keempat, menikmati bersama-sama dengan mereka dalam hal-hal yang menyenangkan. Kelima, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mereka. Seorang pelayan harus memperlakukan majikannya dengan 5 cara. Pertama, bangun dan bekerja lebih dahulu daripada majikannya. Kedua, beristirahat setelah tuannya. Ketiga, hanya mengambil barang-barang yang diberikan. Keempat, selalu mencoba untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Kelima, memuji sifat-sifat mulia majikannya kemanapun mereka pergi. Uparima Disa, ke atas, melambangkan para samana yang harus dibantu oleh para siswanya di dalam 5 cara. Pertama, dengan perbuatan-perbuatan badan jasmani. Dengan kata lain, apapun juga yang dikerjakan harus dikerjakan dengan perasaan metta. Kedua, dengan perbuatan-perbuatan ucapan. Dengan kata lain, apapun yang dikatakan harus dikatakan dengan perasaan metta. 3. Dengan perbuatan-perbuatan pikiran. Dengan kata lain, apapun yang dipikirkan harus disertai dengan perasaan metta. Keempat, tidak menutup pintu. Dengan kata lain, tidak pernah melarang mereka memasuki rumah sang siswa. Kelima, dengan memberikan amisa dana, barang-barang kebutuhan hidup. Para samana harus membantu murid-muridnya di dalam 6 cara. Pertama, dengan melarang atau tidak membiarkan mereka membuat jahat. Kedua, dengan menghancurkan mereka untuk selalu berbuat baik. Ketiga, membantu mereka dengan pikiran penuh kasih sayang. Keempat, mengajar mereka tentang hal-hal yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kelima, menjelaskan hal-hal yang telah mereka dengar sebelumnya, tetapi belum jelas bagi mereka. Keenam, mengajarkan mereka jalan untuk mencapai alam-alam kebahagiaan. 6. Apaya mukha, sebab-sebab kerutuhan. Meminum minuman keras yang memabukkan, berkeliaran tanpa tujuan di malam hari, berkeliaran melihat pertunjukan-pertunjukan, berjudi, bergaul dengan teman-teman jahat, malas melakukan pekerjaan. Minum minuman keras yang memabukkan adalah buruk di dalam 6 cara. Pertama, memboroskan kekayaan. Kedua, menimbulkan pertengkaran dan pertikaian. Ketiga, menimbulkan bermacam-macam penyakit. Keempat, menimbulkan celaan dan kritikan-kritikan. Kelima, seorang yang mabuk akan kehilangan rasa malunya.
Keenam, melemahkan sifat kebijaksanaan. Berkeliaran tanpa tujuan pada malam hari adalah buruk di dalam 6 cara. Pertama, itu berarti bahwa ia tidak memperhatikan dirinya. Itu berarti bahwa ia tidak memperhatikan anak istrinya. Itu berarti bahwa ia tidak menjaga harta benda dan barang-barangnya. Ia menimbulkan rasa curiga dan keraguan-raguan bagi setiap orang. Ia akan menjadi korban tuduhan-tuduhan palsu. Ia akan banyak mengalami kesulitan. Berkeliaran melihat pertunjukan-pertunjukan adalah buruk di dalam 6 cara. Dimanapun terdapat pertunjukan tari-tarian, ia pergi ke sana. Dimanapun terdapat pertunjukan rombongan nyanyi, ia pergi ke sana. Dimanapun terdapat pertunjukan musik, ia pergi ke sana. Dimanapun terdapat pertunjukan nyanyi tunggal, ia pun pergi ke sana. Dimanapun terdapat pertunjukan nyanyian dengan tepuk tangan, ia pergi ke sana. Dimanapun terdapat permainan tambur, ia pergi ke sana. Berjudi adalah buruk di dalam 6 cara. Apabila ia menang, ia akan mengundang rasa permusuhan dan dendam. Apabila ia kalah, ia pasti akan merasa menyesal atas kekalahannya. Harta kekayaannya dan uang belanja menjadi lenyap. Tak seorang pun akan mempercayai kata-katanya. Ia mengundang celaan dan kritikan dari kawan-kawannya. Tak seorang pun ingin kawin dengannya. Bergaul dengan teman-teman jahat adalah buruk di dalam 6 cara. Mereka mendorongnya untuk menjadi seorang penjudi. Mereka mendorongnya untuk menjadi seseorang yang tidak bermoral. Mereka mendorongnya untuk menjadi seorang pemabuk. Mereka mendorongnya untuk menjadi seorang penipu. Mereka mendorongnya untuk menjadi seorang perampok. Mereka mendorongnya untuk menjadi seorang pelanggar hukum. Malas melakukan pekerjaan adalah buruk dalam 6 cara, di mana ia pasti mengatakan bahwa pertama, hari amat dingin, maka ia tidak bekerja. Hari amat panas, maka ia tidak mau bekerja. Hari sudah amat terlambat, maka ia tidak mau bekerja. Hari masih terlalu pagi, maka ia tidak mau bekerja. Ia amat lapar, maka ia tidak mau bekerja. Ia amat haus, maka ia tidak mau bekerja.